Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Program Microsoft PowerPoint. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Puspita dengan NPM 22130532232 dengan anggota kelompok saya, Khairani Vina Irvani dengan NPM 22530534041, Linda Agustina dengan NPM 22130533120, Riki Surya Perdana dengan NPM 225305336, Rilian Sabita Suri dengan NPM 22130533141. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Linda. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Microsoft PowerPoint. PowerPoint pada awalnya dikembangkan oleh Dennis Austin dan Bob Gaskin dan digunakan sebagai presenter untuk perusahaan Foretot Inc. hingga kemudian berubah menjadi PowerPoint. Perkembangan PowerPoint juga sangat melaju cepat hingga tahun 1987 dan dirilisnya versi 1.0 dengan komputer yang didukung oleh Apple Macintosh. Pada masa itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih saja dan juga mampu membuat halaman teks dan grafik transparasi overhead projector atau disingkat dengan OHP. Kemudian, di tahun berikutnya, PowerPoint muncul dengan versi terbaru, yaitu dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna mulai muncul di pasaran. Berikutnya, pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakui Foretot Inc. PowerPoint ini dengan seharga 14 juta dolar. Sejarah tentang perkembangan Microsoft PowerPoint pun tetap berlanjut hingga pada tahun 1990 dengan Microsoft Windows dari PowerPoint versi 2.0 muncul di pasaran. Semenjak tahun 1990, Microsoft PowerPoint ini tidak pernah terpisah dalam paket aplikasi kantoran, yaitu Microsoft Office PowerPoint 2010. Nah, Microsoft Office PowerPoint 2010 inilah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Versi Microsoft Office PowerPoint ini juga sangat populer dan menjadi batu loncatan besar. Hal ini terjadi karena teknologi penggunaan dan kemampuan grafik yang terus ditingkatkan. Selain itu, dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner dengan ekstensi PPT, versi menawarkan format XML dengan ekstensi PPTX. Selanjutnya, versi berikutnya adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 atau versi 15.0 yang mana dirilis pada bulan Januari 2015 dan Microsoft PowerPoint ini memiliki user interface atau disingkat dengan UI yang disempurnakan dari tampilan PowerPoint versi 2007 dan juga versi 2010. Menu dan toolbar yang terdapat pada PowerPoint 2013 ini disebut dengan ribbon. Sama seperti perangkat lunak pengolahan presentasi lainnya, Microsoft Office PowerPoint ini juga dapat membuat grafik, video, objek, teks, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa halaman yang sering disebut dengan slide. Kemudian, Microsoft PowerPoint ini juga terdapat format PPTX yang merupakan bentuk data XML dan hanya tersedia dan Microsoft Office PowerPoint 2013 yang saat ini. Perkembangan Microsoft Office PowerPoint juga selalu berkembang lanjut hingga pada saat ini. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah Microsoft Office PowerPoint. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Linda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Riki. Kepada Saudara Riki, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu fungsi Microsoft PowerPoint. Fungsi Microsoft PowerPoint adalah dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara. Berikut beberapa fungsi Microsoft PowerPoint. Yang ke-1 yaitu membuat presentasi. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi yang profesional dan menarik. Kita dapat membuat slide yang berisi teks, gambar, grafik, dan video, mengatur tata letak, serta desain slide sesuai kebutuhan. Kedua, mengatur urutan slide. PowerPoint berfungsi untuk antara slide. Kita dapat dengan mudah mengganti urutan slide, menghapus atau menambahkan slide baru, serta menentukan efek perpindahan antara slide. Yang ketiga, menambahkan elemen visual. PowerPoint menyediakan berbagai macam alat untuk memperpindah presentasi. Kita dapat menambahkan gambar, grafik, bentuk, ikon, dan elemen visual lainnya ke dalam slide. Selain itu, PowerPoint juga menyediakan fitur animasi untuk menghidupkan elemen-elemen ini selama presentasi. Yang keempat, menyisipkan multimedia. Kita dapat menyisipkan video, audio, dan rekaman suara ke dalam presentasi PowerPoint. Hal ini memungkinkan kita untuk menyertakan video, musik latar belakang, atau menjelaskan slide menggunakan rekaman suara. PowerPoint menerapkan berbagai macam tempat. Kita dapat memilih dari berbagai tema, tata letak slide, skema warna, dan font yang sudah tersedia. Atau kita dapat membuat desain kostum sesuai keinginan. Yang keenam, menyampaikan presentasi. PowerPoint juga menyediakan fitur presentasi slideshow. Dalam mode slideshow, kita dapat menjalankan presentasi dengan tampilan layar penuh, menggunakan tombol navigasi untuk berpindah antara slide, dan menampilkan animasi dan multimedia sesuai urutan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, berbagai dan kolaborasi. PowerPoint memudahkan kita untuk berbagai presentasi dengan orang lain. Kita dapat mengirim presentasi melalui email, mengunggah ke penyimpanan awan, atau berkolaborasi secara langsung dengan orang lain melalui fitur berbagai dan kolaborasi yang disediakan. Yang ke-8, mencetak dan membuat catatan. PowerPoint juga berfungsi untuk mencetak presentasi dalam berbagai format, termasuk slide, catatan pembicaraan, dan daftar tugas. Fitur ini memudahkan untuk menyimpan catatan atau materi dukungan yang diperlukan selama presentasi. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Riki. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Khairani. Kepada Saudari Khairani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah kelebihan Microsoft PowerPoint. Di sini kami mengangkat dua kelebihan, yaitu di bidang guru atau dosen sering menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai alat untuk memudahkan penyampaian materi pendidikan. Karena media pendidikan merupakan teknologi komunikasi dan menyampaikan pesan. Apalagi di kondisi pandemi COVID, banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran daring, sehingga sangat diperlukan dan digunakan. Dalam pembelajaran media PowerPoint juga sangat diperlukan untuk menarik minat siswa atau audiens agar dapat mengikat pembelajaran dengan baik. Dengan bantuan media pembelajaran juga dapat merangsang siswa berpikir sehingga proses belajar mengajar membuahkan hasil yang diharapkan. Microsoft PowerPoint
membuat guru, dosen, dan siswa dapat menampilkan video atau gambar yang mendukung pencapaian materi yang telah ada sedemikian rupa sehingga audiens dapat dengan mudah memahami dan mengerti akan apa yang akan dipelajari. Keunggulan Microsoft PowerPoint dalam bidang bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui, Microsoft PowerPoint ini sebuah alat aplikasi atau perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan program aplikasi perkantoran yang dikenal juga menggunakan Microsoft Office. Beberapa manfaat PowerPoint dalam dunia bisnis adalah yang pertama, memudahkan komunikasi mengenai strategi bisnis atau cara mengatasi permasalahan-permasalahan internal perusahaan. Yang kedua, membantu memperjelas situasi perusahaan atau memberikan informasi mengacu pada situasi perusahaan. Yang ketiga, memudahkan penyujian laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, mampu menyampaikan permasalahan teknis perusahaan atau permasalahan lainnya di bidang apapun, pertemuan yang berhubungan dengan perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hairani, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Rilian. Kepada Rilian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu mempresentasikan materi atau makalah. Tampilan dari PowerPoint adalah berbentuk lembaran atau slide. Tiap-tiap slide yang ditampilkan biasanya berisi tentang inti dari materi yang kita presentasikan. Adapun bentuk tampilan lembar kerja dari aplikasi Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menu yang disediakan Microsoft PowerPoint, yaitu yang pertama menu file. Menu file disebut juga menu backstage. Tampilan backstage menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi dokumen. Untuk mengakses tampilan backstage, klik tab file pada pita. Pada menu file terdapat yang pertama return to PowerPoint. Kita dapat menggunakan panah untuk menutup tampilan backstage dan kembali ke PowerPoint. Yang kedua ada info. Panel info akan muncul setiap kali kita mengakses tampilan backstage. Ini berisi informasi tentang dokumen saat ini. Kita juga dapat memeriksa dokumen untuk menghapus informasi pribadi dan melindunginya, mencegah orang lain membuat perubahan. Yang ketiga ada new. Dari sini kita dapat membuat dokumen kosong yang baru atau kita dapat memilih dari pilihan template. Yang keempat ada open. Dari sini kita dapat membuka dokumen yang disimpan pada komputer atau OneDrive. Yang kelima ada save dan save as. Kita akan menggunakan save dan save as untuk menyimpan dokumen ke komputer atau OneDrive. Yang keenam ada print. Dari panel print kita dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja. Kita juga dapat melihat preview dari dokumen. Yang ketujuh ada share. Dari sini kita dapat mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi pada dokumen. Yang kedelapan ada export. Dari sini kita dapat mengekspor dokumen menjadi file dengan format lain seperti PDF atau XPS. Yang kesembilan ada close. Close berfungsi untuk menutup buku kerja yang saat ini terbuka. Yang ke-10 ada account. Dari panel account, kita dapat mengakses informasi akun Microsoft, mengubah tema dan latar belakang, dan keluar dari akun. Yang ke-11 ada options. Di sini kita dapat mengontrol pengaturan ejaan dan pemeriksaan tata bahasa, pengaturan auto recover, dan preferensi bahasa. Yang kedua ada menu home. Microsoft Office 2016 default pada ribbon home juga dikenal sebagai tab primer. Tab ini berisi perintah yang lebih sering digunakan. Pada menu home terdapat clipboard, yaitu berisi cut, copy, paste, dan perintah format painter. Lalu ada slides, berisi perintah untuk menambahkan slide, mengubah tata letak slide, ulang slide, dan menghapus slide.
Lalu ada font berisi pengaturan jenis huruf, ukuran huruf, tebal, tipis, dan lain-lain. Lalu ada paragraf berisi fitur format termasuk perataan, spasi, bulleting, penomoran, indentasi, dan perbatasan. Lalu ada drawing berisi perintah untuk bekerja dengan bentuk atau bidang. Kemudian yang ketiga yaitu menu insert. Pada menu insert terdapat slides yang berguna untuk memudahkan membuat slide. Lalu ada tables, memudahkan untuk menyoroti jumlah kolom dan baris untuk menambahkan sebuah spreadsheet Excel yang dapat dengan mudah diatur. Lalu ada image, digunakan untuk menyisipkan gambar, snapshot, dan foto. Lalu ada illustration, berisi perintah untuk memasukkan shapes, grafik smart art, dan bagan. Lalu ada links, berisi perintah hyperlink dan action yang memungkinkan kita untuk memasukkan link tindakan yang dapat diatur untuk membuka slide, presentasi, file, program, URL, atau referensi lain dalam presentasi. Lalu ada comments, digunakan untuk memberikan komentar pada suatu slide yang akan ditampilkan pada sisi kanan. Lalu ada teks, berisi perintah untuk memasukkan text box, header atau footer, word art, tanggal dan waktu, nomor slide, dan objek yang dapat dilinkkan. Lalu ada symbols, berisi perintah untuk menyisipkan simbol dan persamaan matematika. Lalu ada media, berisi perintah-perintah yang memungkinkan untuk memasukkan video, audio, dan rekam suara. Kemudian ada menu desain. Menu desain terdapat DEMS, berisi template layout untuk desain presentasi dengan hanya satu klik. Lalu ada variants, digunakan untuk mengubah warna, font, efek, dan format latar belakang. Lalu ada customize, berisi perintah yang memungkinkan untuk mengubah ukuran slide dan format latar belakang. Kemudian ada menu transition. Menu transition terdapat preview, digunakan untuk pratinjau slide. Kemudian transition to this slide, digunakan untuk memberi efek animasi perpindahan slide. Kemudian ada timing, digunakan untuk mengatur pewaktuan perpindahan slide. Dan cara perpindahan slide dengan mengklik mouse maupun dengan pewaktuan. Kemudian ada menu animation. Pada menu animation terdapat preview, digunakan untuk pratinjau slide. Lalu ada animation, digunakan untuk memberi efek animasi tiap objek dalam satu slide. Kemudian ada timing, digunakan untuk mengatur pewaktuan atau durasi animasi objek, permulaan menjalankan animasi objek, dan bisa mengatur urutan tampilan objek. Kemudian ada menu slideshow. Pada menu slideshow terdapat start slideshow, digunakan untuk mengatur permulaan slide yang akan ditampilkan. Lalu ada setup, digunakan untuk pengaturan tampilan presentasi. Lalu yang terakhir ada monitor, digunakan untuk mengatur resolusi tampilan. Kemudian ada menu review. Menu review terdiri dari proofing, digunakan untuk pengecekan ejaan. Kemudian ada insights, digunakan untuk pencarian di sumber-sumber online yang berhubungan dengan teks yang disorot. Kemudian ada language, digunakan untuk menerjemahkan maupun pengaturan bahasa. Kemudian ada comments, digunakan untuk memberikan komentar pada suatu bagian teks, tetapi tidak akan tercetak, menghapus komentar, dan menampilkan komentar. Lalu ada compare, digunakan untuk membandingkan dan mengkombinasikan dokumen presentasi dengan dokumen lain. Kemudian ada ink, digunakan untuk menggambar bebas. Lalu cara dalam mengoperasikan Microsoft PowerPoint yaitu dengan membuat, menyimpan, dan membuka file presentasi. Cara pengoperasian Microsoft PowerPoint yang pertama yaitu membuat dokumen baru. Ketika membuka PowerPoint, maka akan ditampilkan tampilan awal yang menawarkan untuk membuat file baru atau membuka file PowerPoint yang sudah pernah dibuat. Jika kita akan membuat file, PowerPoint 2016 menawarkan bermacam-macam template. PowerPoint menyediakan fitur suggest, search untuk melakukan pencarian template dan tema secara online. Untuk mempermudah pencarian, telah disediakan kelompok template. Kemudian yang kedua ada menyimpan file presentasi. Setelah pembuatan slide selesai,
Langkah berikutnya adalah menyimpan file tersebut. Untuk menyimpannya, tekan tombol Ctrl+S atau dengan mengklik ikon yang terdapat pada bagian Quick Access Toolbars. Bisa juga dengan mengklik ribbon file lalu Save atau Save As. Jika kita baru membuat presentasi, saat kita akan menyimpan, maka saat kita tekan Save, secara otomatis menuju ke Save As. Setelah kita melakukan salah satu perintah tersebut, maka akan tampil jendela Save As. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah seperti yang pertama, tentukan lokasi tempat menyimpan file. Kedua, tuliskan nama file pada kotak isian file name. Ketiga, klik Save untuk memulai proses penyimpanan. Keempat, PowerPoint Presentation adalah tempat untuk menyimpan file presentasi dalam format standar. Kemudian ada PowerPoint Show, adalah menyimpan file presentasi dalam format yang selalu terbuka dalam tampilan slideshow. Kemudian ada PowerPoint 97/2003 Presentation, adalah menyimpan salinan presentasi yang dapat dibuka dengan PowerPoint 97/2003. Kemudian ada PDF or XPS, adalah menyimpan salinan presentasi dalam file PDF. Lalu yang ketiga ada membuka file PowerPoint. Pengertian membuka file di sini adalah kita sudah mempunyai suatu file, bisa di dalam hard disk, flash disk, disket, CD, atau media penyimpan yang lain, kemudian kita buka file tersebut. Untuk membuka suatu file dalam Microsoft PowerPoint, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menekan tombol Ctrl+O atau dengan mengklik icon. Cara yang paling umum adalah dengan mengklik ribbon file, lalu klik open. Selanjutnya, pilih file yang diinginkan, lalu klik open. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lilian atas materi yang telah disampaikan, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan materinya. Kami akhiri presentasi kami mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam presentasi ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.